Apa?
generasi penerus bangsa yang cerdas. Generasi ini kan keturunan ya. Nah, ini juga masuk ke dalam hati. Karena aku dididik dan dibina. Dibina ini apa? Diajarkan. Benar. Jadi dibina ini masuk ke kata salah. Karena bukan sesuatu kata yang punya makna sebenarnya dan ditulis seperti bunga tadi. Bunga tadi kan tumbuhan. Kalau kita tulis kata tumbuhan juga kita kan nggak ada bunga. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang dibina itu tetap sama dengan dituntun, diajarkan, dididik, ya tetap sama. Nah kalau misalkan seandainya hasil kekayaan tanah ini demokrasi. Karena apa? Karena kekayaan di sini berarti harta, kaya, banyak, ya kan? Tapi di sini kita menyambungkan kata kekayaan dengan tanah. Ada orang kaya tanah, kecuali kalau sertifikat tanah ada kaya. Nah terus kalau misalkan oleh bapak dan ibu guru para insan cendekia, ini apa? Maknanya apa? Itu diajarin guru. Diajarin guru, benar. Oleh bapak dan ibu guru para insan cendekia. Nah insan cendekia ini apa? Guru-guru cerdas. Ya manusia cerdas boleh. Titisan Ki Hajar Dewantara. Titisan ini apa? Ya, titisan ini adalah sebuah kata yang bisa dibilang seperti keturunan, sama seperti generasi, hampir. Nah, Ki Hajar Dewantara? Pahlawan. Jadi, coba kalian cari dari sini puisi itu, tulis kata-kata yang menarik perhatian kalian, yang mengubah hati kalian. Ya, nanti absennya akan dilaksanakan dari pengumpulan tugas ya. Pengumpulan tugas ini ya, nanti ibu ya satu-satu.
Biru. Itu berarti kuncinya paling sedih. Ya, itu tadi. Bisa. Terima kasih. Nah, ini Bu bagikan dulu ya. Ini untuk tugas kalian nanti. Coba jelasin. Makasih Bu. Kasih Bu. Ini cantik. Tulis Nah, lagi. ini Ibu nanti kita akan observasi atau mengamati di luar selama ya kurang lebih 10 menit lah. 10 menit Ibu minta kalian jangan ada yang dekatin. Harus kondusif. Tahu arti kata kondusif? Tahu Pak? Tertib. Ya, benar. Nah, ini nggak boleh kalian baca dulu. Nanti kalian akan belajar di lembar berikutnya ya. Wow, itu isi. Ya, itu isi. Wow. Nah, nanti kalian teman sekolah kalian bisa mengamati, mendengar, dan meresapi suasana. Tahu meresapi? Tahu apa? Merasakan. Rasakan suasana di halaman yang candu. Nanti kalian akan ini kalian akan cari satu objek yang menarik bagi kalian. Entah itu hubungan, entah itu pohon, boleh. Ada boleh ya. Nah, terus tuliskan objek tersebut di kolom di bawah ini. Kalian akan menulis objek. Tahu objek? Benda yang akan menjadi inspirasi kalian. Inspirasi itu adalah apa? Inspirasi adalah inspirasi itu adalah sumber dari ide yang kamu miliki. Nah, nanti objek ini dan alasannya secara singkat, kalau nggak kuat di sini boleh buku. Nah, alasannya secara singkat aja. Kenapa memilih bunga? Karena tadi cantiknya. Nah, tadi apa? Tapi di situ masuk ke masalah bagaimana cara mengubah objek yang kamu amati menjadi ungkapan kata-kata yang indah dan berkesan atau menjadi sebuah puisi. Ubahlah menjadi puisi atau perasaanmu saat mengamati objek tersebut menjadi kata seperti yang kuat. Misalnya nih, kalian ngerti nggak? Ya Bu, mau baca ini. Baca. Nih, dibahas lagi. Misalnya kalian merasa hari ini candu, gitu. Hari ini bikin dia senang. Nah, itu kalian bisa menggambarkan langit hari ini cerah. Bisa kan? Nanti kalian bisa tuliskan sini langit yang cerah, berarti hati yang gembira. Nah, gitu ya. Nah, dengarkan, rasakan juga ya. Nah, kalian setelah observasi tadi mengamati, kalian sudah mengetahui kata-kata apa saja yang akan kalian pakai. Nah, di sini kalian akan belajar menemukan satu kata lagi untuk apa ya? Iya, kata-kata indah. Nah, yang baru kalian temui tadi, yang akan tuliskan sini. Misalnya kayak kalian baru ketemu kata bunga, kata burung bergoyang, kata burung terbang. Itu